Shalom, selamat pagi. Mari mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa tuntunan Allah ada atas kami, dan kami percaya bahwa hari ini kami juga dituntun, disertai bahkan diarahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Roh Kudus, tolong kami, beri kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Yesus landasan utama, bukan cadangan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Banyak orang menganggap Yesus sebagai tempat berlindung ketika keadaan sulit, tetapi mengabaikannya saat hidup berjalan lancar. Mereka datang kepada Tuhan ketika menghadapi permasalahan hidup, tetapi setelahnya semua baik-baik saja, mereka kembali mengandalkan kekuatan sendiri. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus bukan sekedar opsi cadangan. Dia harus menjadi landasan utama di dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama adalah hidup di dalam Kristus, mengandalkannya sepenuhnya. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa setelah menerima Kristus, mereka harus hidup di dalam Dia. Ini berarti setiap aspek kehidupan kita harus berpusat pada Kristus. Bukan hanya saat kita mengalami kesulitan. Di dalam Dia berarti kita berada di dalam kendali Kristus. Kita berada di dalam kehidupan Kristus. Apakah kita sudah benar-benar menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita? Atau hanya mencarinya saat kita membutuhkan pertolongan? Kemudian yang kedua adalah berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Paulus menggunakan dua gambaran penting. Berakar di dalam Kristus, seperti pohon yang memiliki akar yang kuat. Hidup kita harus berakar dalam Yesus agar tidak mudah goyah oleh pencobaan dan tekanan hidup. Kemudian dibangun di atas Kristus, gambaran bangunan yang berdiri kokoh di atas fondasi yang kuat. Iman kita harus dibangun di atas Yesus, bukan di atas hal-hal duniawi yang rapuh. Entah itu karir, entah itu pekerjaan kita, entah itu harta kita atau keluarga kita. Seberapa dalam akar iman kita sudah berada di dalam Kristus? Apakah kita sudah bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia? Kemudian yang terakhir adalah iman yang bertambah teguh dan hati yang bersyukur. Seiring kita hidup di dalam Kristus, iman kita akan semakin teguh. Iman yang kuat tidak dibangun dalam sehari, tetapi melalui kesetiaan kita dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, berdoa, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Paulus juga menekankan pentingnya hati yang berlimpah dengan syukur. Orang yang benar-benar mengandalkan Kristus dalam kehidupannya akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Jadi pagi hari ini, jadikan Yesus sebagai pusat hidupmu setiap hari, bukan hanya saat menghadapi masalah. Perkuat akar imanmu dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan. Kemudian bangun hidupmu di atas Kristus dengan mentaati firman-Nya dan mengandalkannya di dalam segala hal. Yang terakhir, latih hati yang bersyukur dalam setiap keadaan, karena iman yang kuat selalu diiringi dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin Engkau menjadi landasan utama dalam hidup kami, bukan hanya tempat pelarian saat kami mengalami kesulitan. Tolong kami untuk selalu hidup di dalam Engkau, berakar dalam firman-Mu, dan bertumbuh di dalam iman. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Apapun yang kami hadapi, kami mau tetap untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami, yang kami sudah naikkan
bahkan yang belum kami utarakan. Tuhan, Kau mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.